wabarakatuh. Bersama saya Eka Lele Pusanti, mahasiswi Akademi Farmasi RPLAB. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang jamur tiram. Mari kita masuk. Jadi di sini adalah media tanam yang dipakai adalah serbuk gergaji kayu. Di dalamnya terdapat beberapa unsur-unsur yang dapat membuat si jamur tiram ini tumbuh dengan baik. Untuk pencahayaan dan kadar airnya memang benar-benar diatur ya Mas ya, ini Mas ya? Iya, aku mencoba agar ini dibikin sedemikian rupa agar sesuai dengan suhu yang diharapkan oleh jamur tersebut. Umumnya dari dia ditanam sampai dia siap dipanen berapa lama? Sampai 4 bulan. Saya akan mencoba mengambil salah satu contoh jamur tiram yang lengkap dengan miselianya. Oke. Ini adalah bagian tubuh dari jamur tiram. Ini adalah tudung atau pileus. Di bawah tudung terdapat lamela atau gil yang di dalam lamela tersebut terdapat hifa, inti sel, dan septa. Di sini terdapat juga banyak spora. Kemudian di antara tudung dan tangkai terdapat cincin atau yang disebut dengan anulus. Jika di jamur tiram kita bisa merabanya, akan terasa ada benjolan yang melingkar. Nah, ini dia. Kemudian ini adalah tangkai buahnya, bagian yang menopang tubuh buah jamur. Dan akar dari jamur tiram ini disebut miselia. Miselia ini yang akan membentuk jalinan hingga terbentuk tubuh jamur tiram ini dan berdiferensiasi membentuk alat reproduksi yang fungsinya menghasilkan spora. Berikut ini adalah siklus hidup dari jamur tiram. Jadi awal perkembangan yang terjadi pada miselium jamur yaitu melakukan penetrasi dengan cara melubangi dinding sel kayu. Proses penetrasi atau pemboran dinding sel kayu dibantu dengan enzim-enzim pemecah selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang disekresi oleh jamur melalui ujung lateral benang-benang miselium dari jamur. Fase perkembangan jamur terdiri dari 3 macam fase yaitu miselia primer, miselia sekunder, dan fase tersier. Fase miselium primer terbentuk dari basidiospora yang biasanya jatuh pada media yang menguntungkan. Miselia ini berinti satu yang disebut dengan fase haploid. Fase haploid merupakan fase pertunasan dan fragmentasi hifa yang disebut dengan pembiakan vegetatif. Fase vegetatif berakhir ketika miselium primer mengadakan plasmogami antara dua hifa yang kompatibel dan kemudian membentuk suatu miselium sekunder berinti 2. Fase selanjutnya, miselium sekunder akan berhimpun menjadi jaringan dan membentuk tubuh buah atau basidiokarp yang nantinya menghasilkan basidiospora. Fase ini disebut dengan fase generatif atau disebut dengan fase reproduktif. Nah, selain enak, jamur tiram juga mengandung beberapa kandungan gizi, kandungan protein tinggi kayak vitamin dan mineral, serta rendah karbohidrat, lemak, dan kalori. Cocok buat yang ingin melakukan program diet sehat. Manfaatnya pun banyak loh teman-teman, diantaranya sebagai makanan diet, menurunkan kolesterol, antibakterial, antitumor, serta menghasilkan enzim hidrolisis dan oksidasi, dan juga dapat berguna dalam membunuh nematoda. Baik, demikian pemaparan saya terkait dengan jamur tiram. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Mas Ansori sudah membantu saya dalam menguak tentang jamur tiram ini. Salah kata,
Mohon maaf, saya Eka Lailatus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.